Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Rabu 12 Agustus 2020 kita akan membahas teguran-teguran yang disampaikan oleh Yeremia khususnya kepada Raja Yoyakim atau yang dikenal juga dengan Elyakim ini. Perikopnya terambil dari Yeremia pasal 25 hingga 26, pasal 35 hingga 36, serta pasal 45. Temanya menegur itu beresiko. Perkataan Yeremia yang pertama tercatat pada pasal 26 adalah disampaikan saat pemerintahan Yoyakim di tahun pertama. Ia berseru di pelataran Bait Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah menegur bangsa Yehuda supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ada sebuah kalimat yang indah dikatakan semacam ini, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan Yeremia menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Mendengarkan akan penyampaian Yeremia ini untuk meminta mereka bertobat, rupanya ada dua respon yang berbeda. Para imam dan rakyat serta beberapa nabi palsu memberikan respon dengan menangkap akan Yeremia dan berkata, engkau harus mati. Sementara itu, beberapa penatua kota mereka justru merespon dengan cara yang positif. Mereka berkata di tengah-tengah rakyat, dulu zaman Raja Hizkia memerintah, ada seorang nabi namanya Mika dari Moreset yang menyampaikan akan teguran Tuhan. Dan hari itu Raja Hizkia dan rakyat bukannya menangkap Nabi Mika, melainkan mereka bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan anugerah kepada Raja Hizkia. Para penatua juga mengingatkan, bukankah sempat juga seorang bernama Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim menubuatkan kepada Yoyakim untuk bertobat. Namun raja justru responnya salah, ingin membunuh akan Uria ini. Dan kemudian mengutus Elnatan bin Akbor untuk mengejar Uria yang tengah melarikan diri ke Mesir. Lalu setelah tertangkap, raja membunuhnya. Dengan kata-kata itu, kemudian seorang penatua bernama Ahikam bin Safan berdiri melindungi Yeremia sehingga rakyat tidak jadi untuk membunuhnya. Ahikam, kalau Anda mengingat, adalah anggota utusan Raja Yosia ketika menghadap ke Nabi Yahuda. Dan Ahikam ini adalah ayah dari Gedalia, yakni orang yang akan diangkat oleh Nebukadnezar menggantikan Zedekia menjadi gubernur atas kerajaan Yehuda yang telah dikalahkannya ini. Di tahun keempat Raja Yoyakim, Yeremia menyampaikan lagi akan firman Tuhan. Itu adalah waktu di mana Raja Nebukadnezar tahun pertama memerintah di Kerajaan Babel di wilayah utara. Yang disampaikan adalah Yeremia menyampaikan dia telah bernubuat selama 23 tahun terus-menerus tidak pernah lelah. Sejak tahun ke-13 Raja Yosia sampai tahun ke-4 Raja Yoyakim ini. Juga banyak nabi-nabi Tuhan telah dipakai untuk menegur akan bangsa Yehuda agar mereka bertobat dari tingkah laku yang jahat dan agar mereka meninggalkan ilah-ilah yang lain, yakni para berhala yang ada di Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun ternyata bangsa Yehuda tidak pernah mau mendengarkan, sehingga Tuhan sakit hati. Maka Tuhan berkata, ia membangkitkan Nebukadnezar. Ingat, dia adalah baru tahun pertama memerintah di Babel. Dan Nebukadnezar disebut sebagai hambaku untuk menghancurkan Yerusalem dan membawa seluruh rakyat Yehuda ke Babel, dibuang selama 70 tahun. Dan barulah kemudian nanti Tuhan memulihkan Yehuda dan menghancurkan Babel. Ini adalah sebuah konsep yang baru bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel secara keseluruhan. Karena bagi mereka yang disebut hamba Tuhan hanyalah para nabi yang sungguh-sungguh saleh. Yang disebut umat Tuhan adalah hanya bangsa Israel keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun Yeremia memberikan sebuah istilah baru, yakni seorang raja yang lalim akan dipakai Tuhan untuk melakukan akan setiap
rencana Tuhan, yakni menghukum Israel, dan disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara, nanti kita juga akan mendapatkan salah seorang raja namanya Koresi, juga disebut sebagai hamba Tuhan, padahal dia adalah raja yang tidak menyembah akan Tuhan. Di sini kita mendapatkan perubahan atau penambahan makna yang baru, bahwa hamba Tuhan adalah siapapun juga yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dalam melaksanakan rencana Tuhan. Dan tentu saja kalimat-kalimat semacam ini mengganggu akan perasaan daripada bangsa Israel yang merasa sebagai umat pilihan dan bagaimana Tuhan membela mereka dan mereka adalah hak istimewa di mata Tuhan. Lalu dilanjutkan, Tuhan kemudian meminta Yeremia meminum piala berisi anggur yang digambarkan sebagai anggur murka Allah yang akan ditumpahkan atas Yerusalem, atas Firaun Mesir, atas berbagai-bagai bangsa di sekitar wilayah sana, juga terakhir nanti murka Tuhan akan dicurahkan kepada bangsa Babel yang dari utara, yakni Nebukadnezar dan para penggantinya. Perkataan Yeremia di tahun keempat juga, ya, atas Raja Yoyakim, Tuhan meminta Yeremia untuk menuliskan semua firman Tuhan yang pernah dinubuatkan sejak zaman Yosia itu sampai pada masa saat ini, yakni tahun keempat Raja Yoyakim. Lalu kemudian membacakan firman Tuhan itu satu persatu di tengah-tengah rakyat dengan harapan mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Tuhan rancangkan hendak didatangkan pada mereka, maka penduduk Yehuda akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, dan kemudian Tuhan bisa mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Anda bisa mendapatkan isi hati Tuhan bahwa Tuhan bukan ingin menghukum, Tuhan ingin untuk membuat mereka bertobat dan membuat mereka kembali bisa disayang Tuhan, dan Tuhan mengurungkan akan murka yang telah disiapkannya itu. Yeremia saat ini memanggil Baruk bin Neria untuk menjadi orang yang membantu Yeremia menuliskan semua pesan-pesan Tuhan di dalam gulungan-gulungan atau perkamen-perkamen yang telah disiapkan. Dan demikianlah di tahun kelima, bulan ke-9 dari pemerintahan Raja Yoyakim, saat diadakan puasa di hadapan Tuhan dan segenap rakyat dari berbagai kota Yehuda datang ke Yerusalem, maka Baruk membacakan gulungan catatan nubuatan Yeremia dari ruang kerja sekretaris negara, yakni Gemaria, yakni anak panitera Safan. Di pelataran, lokasi kantor ini di pelataran atas dibuka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Jadi sementara dia membacakan, saya bisa bayangkan bahwa banyak rakyat berkumpul karena mereka sedang berada di dalam situasi puasa nasional. Lalu Mikaya, anak Gemaria bin Safan ini kemudian menuju ke istana dan menemui para pemuka yang kebetulan sedang berkumpul di sana, yakni Elisama, Delaya bin Samaya, Elnatan bin Akbor, juga ayahnya Gemaria bin Safan yang kantornya sedang dipakai oleh Baruk membacakan akan gulungan kitab itu. Juga di sana ada Zedekia bin Hanaya dan banyak pejabat-pejabat dan penatua-penatua kota yang lain. Dan mendengar laporan Mikaya bahwa Baruk sedang membacakan nubuatan kepada rakyat, maka mereka mengutus Yehudi bin Netaya bin Selemnya bin Kusi untuk menjemput Baruk. Lalu Baruk diminta membacakan gulungan nubuatan itu di hadapan mereka. Sementara Baruk membacakan satu demi satu nubuatan dari Yeremia, lalu seluruh pemuka agama pemuka masyarakat yang sedang berkumpul di sana merasa gelisah karena nubuatan Tuhan demikian jelas untuk meminta mereka bertobat. Urut dari Raja Yosia sampai zaman Raja Yoyakim itu yang meminta mereka untuk membawa bangsa Israel kepada penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Lalu menyadari akan peringatan Tuhan, mereka memutuskan untuk melaporkan semua pembacaan nubuatan ini kepada Raja Yoyakim. Sebelum melapor, karena mereka tahu situasi, maka mereka meminta bahwa Baruk dan Yeremia ini menyembunyikan diri terlebih dahulu dan mengamankan gulungan itu di kantor Elisama.
Raja datang, lalu kemudian menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu dari kantor sekretaris negara Elisama, lalu kemudian diminta untuk membacakan gulungan demi gulungan di hadapan raja. Saat itu kebetulan musim dingin, bulan ke-9, dan di depan raja ada perapian yang menyala untuk memberikan kehangatan di tengah-tengah ruangan. Dan yang terjadi adalah setiap kali Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, raja kemudian ambil gulungan itu, lalu dengan pisau kecil dihancurkan, dikoyak-koyakan gulungan itu, lalu dilemparkan ke api. Lalu diminta baca lagi. Lalu selesai baca 3-4 jalur, diambil lagi, dipotong-potong dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke api. Melihat respon raja semacam ini, Elnatan, Delaya, dan Gemaria mengingatkan akan raja supaya raja jangan melakukannya. Namun raja dan para pegawainya tidak menunjukkan rasa takut dan terus membakar gulungan itu satu persatu sampai habis. Mereka tidak mengoyakkan pakaiannya, tidak ada tanda-tanda pertobatan. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemnya bin Abdeel untuk menangkap Baruk dan menangkap Nabi Yeremia. Namun Tuhan bekerja menyembunyikan akan Nabi Yeremia dan Baruk ini dari penangkapan tersebut. Dan kemudian Tuhan meminta Yeremia untuk menulis ulang semua gulungan yang dibakar itu dengan bantuan Baruk, sang sekretaris. Pasal 45 menjelaskan bagaimana Tuhan menguatkan panggilan Baruk. Tuhan berkata melalui Yeremia untuk menguatkan Baruk sekretarisnya, sementara Baruk sedang menuliskan semua perkataan-perkataan Tuhan itu. Dikatakan, Baruk, janganlah kamu mengeluh karena sulit dalam melayani Tuhan. Tuhan saja sedang meruntuhkan apa yang Dia tanam di Yehuda, juga yang Dia tanam di seluruh bangsa. Tuhan juga berduka, ya. Masakan Baruk malah mencari kebesaran bagi dirinya sendiri. Maka Yeremia mengingatkan, Baruk tetap akan melihat dan mengalami semua malapetaka itu, tidak bisa dikecualikan. Namun ada berkat tersendiri bagaimana Tuhan akan menjaga nyawa Baruk dari semua peristiwa akan malapetaka itu. Berikutnya adalah Yeremia kemudian diminta untuk mendatangi kaum Rekab untuk memberikan sebuah penggambaran bagaimana kaum Rekab yang taat atas perintah manusia, yakni leluhurnya. Sementara bangsa Yehuda, mereka justru tidak taat kepada Tuhan. Di pasal 35 dijelaskan bahwa Yeremia mendatangi kaum Rekab. Kaum Rekab ini telah saya bahas di dalam DDE tanggal 3 Juli 2020 saat membahas tentang Raja Yehu, yakni Raja ke-7 dari kerajaan Israel. Kaum Rekab ini adalah hasil pernikahan campur antara suku Yehuda dan Bani Keni, ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi di masa Daud memerintah. Lalu sejak Yonadab bin Rekab, ya, 2 Raja-Raja pasal 10 sekitar 840 sebelum Masehi, mereka mulai membangun gaya hidup Puritan. Gaya hidup yang menolak minum anggur, tidak mau membeli tanah dan kebun, dan hidupnya di kemah seperti seorang pengembara yang siap untuk berpindah tempat kapanpun juga. Gaya hidup ini tentu saja gaya hidup yang ekstrim, namun telah diwariskan turun-temurun bahkan sampai pada masa Yeremia melayani sekitar 600 sebelum Masehi. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana perintah Yonadab bin Rekab yang radikal itu bisa ditepati oleh anak keturunan mereka sampai hampir 200 tahun. Mereka bisa mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Namun ketika Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yehuda terus-menerus tidak pernah berhenti, Yeremia sudah 23 tahun, demikian juga para nabi-nabi telah diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan. Tapi ternyata bangsa Israel tidak mau mendengar akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin keturunan Rekab bisa mendengar dan mentaati perintah bapak leluhurnya yang radikal itu? Sementara bangsa Israel, mereka justru tidak mendengarkan suara Tuhan yang telah menjaga, memelihara, mencipta, dan memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Dengan kalimat ini Tuhan ingin menyampaikan bagaimana bangsa Yehuda sudah keterlaluan. Mereka tidak mau mendengar akan teguran Tuhan. Yeremia yang menyampaikan teguran. Yeremia
memang akan mengalami resiko. Nanti kita akan melihat bagaimana ia semakin lama semakin mengalami penganiayaan. Sedikit tentang kaum Rekab ini. Ketaatan kaum Rekab pada leluhurnya Yonadab membuat Tuhan memberikan sebuah janji bahwa keturunan mereka tak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Dan memang terbukti sampai hari ini kaum Rekab ini masih ditemukan hidup di Syria dan di Arabia. Mereka bangga menyebut diri sebagai kaum Rekab yang sungguh-sungguh masih beribadah dan mengasihi melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita dan kerinduan-Nya bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk merangkul kita. Teguran yang disampaikan Tuhan tidak bermaksud untuk mendukakan hati kita, namun bermaksud untuk membuat kita bertobat dan kemudian mengalami akan setiap janji Tuhan, rencana Tuhan yang indah. Maka, kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, entahkah itu mungkin keluarga kita, pasangan, orang tua, atau bahkan mungkin dari anak-anak kita. Entahkah yang dipakai Tuhan untuk menegur adalah teman kita, rekan pelayanan, hamba Tuhan, para pemimpin di gereja, atau situasi dan keadaan yang sedang dipakai Tuhan. Sementara teguran disampaikan, maka mari kita merespon dengan baik. Introspeksi diri. Kalau kita menyadari bahwa kita salah, segeralah bertobat supaya mendapatkan kembali akan kasih sayang Tuhan. Kalau kita merasa memang benar dan teguran itu adalah teguran yang tidak tepat, maka biarlah Tuhan yang akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Mari kita berdoa. Tidak luput Tuhan kami dari segala kesalahan, pelanggaran, kekilafan, kelalaian. Itu sebabnya hari ini kami datang kepadamu dan memohon Tuhan, jika ada kami melakukan kesalahan, biarlah Engkau menolong kami untuk memberikan orang-orang yang dengan sukarela dan sukacita mau untuk menegur kami, supaya kami Tuhan bisa mengintrospeksi diri dan kembali pada jalan yang benar. Tolong kami Bapa Surgawi untuk selalu peka terhadap pimpinan dan pengaturan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.